Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas soal rute ya teman-teman. Di SKD CPNS tahun 2024 ini keluar satu nomor ya di TIU, tapi itu juga harus dipelajarin gitu ya walaupun cuma satu nomor. Ini cukup mudah jika kita amati tingkat kesulitannya untuk soal jenis penalaran analitis lainnya gitu ya. Seperti ini bisa soalnya itu duduk melingkar ataupun duduknya berhadapan ataupun posisi apa gitu ya yang ditanya bisa bisa yang paling tinggi kah posisinya, bisa jadi yang paling kiri, yang paling kanan ataupun yang berada di antara. Itu kan banyak sekali ya bentuk pertanyaannya. Di rute itu nanti kita hanya bentuk pola soalnya itu yang saya temukan sama ya teman-teman. Jadi kita dijelaskan dulu permasalahannya apa, kemudian ada jalurnya, jalur-jalur alternatif, dan yang ditanyakan itu cuman ini aja, sama gitu. Pertanyaannya itu bentuknya sama, berapa jumlah maksimal jalurnya gitu ya. Jadi pilihan jawabannya itu nanti hanya jalur saja. Kita diminta mencari pola jalurnya, kemudian menghitung jumlah jalur yang bisa dilewati, dan ya pertanyaannya jumlah jalur gitu. Oke, kita mulai ya untuk soal yang pertama. Ali ingin pergi ke taman bermain yang terletak di Jalan X. Ia berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan M menggunakan sepeda. Jadi M, dia mau ke Jalan X. Ali bisa langsung menuju taman bermain melalui satu jalan. M bisa langsung ke X ya teman-teman. Tetapi jalan tersebut penuh dengan kerikil tajam yang bisa membahayakan bannya. Terdapat rute alternatif yang lebih aman karena sudah diperbaiki, yaitu dari jalan M, dari jalan M ini menuju ke jalan N, atau bisa juga menuju ke jalan O. Dari jalan N ada rute ke jalan P, teman-teman. Dan dari jalan O ada rute juga ke jalan P juga. Dan dari jalan P ada jalur langsung menuju taman bermain di jalan X. Berarti P ini dia bisa langsung ke X. Oke? Nah, pertanyaannya berapa banyak jalur yang bisa ditempuh oleh Ali dari rumahnya di jalan M menuju taman bermain di jalan X. Kita bisa hitung ya, teman-teman. Ada berapa, teman-teman? Ini ya, satu, dua, tiga. Berarti ada tiga jalur, sehingga jawabannya adalah C. Tiga jalur. Soal berikutnya. Saat liburan, Roni pergi ke taman rekreasi dan mulai masuk dari gerbang utama untuk mencapai zona permainan. Pos A terdekat dengan gerbang utama dan terhubung dengan pos B. Jadi kita langsung buat pos A itu kan dekat dengan jalan masuk, terhubung dengan pos B dan juga pos C. Jadi A ini terhubung dengan B dan juga C gitu ya. Setelah berjalan, Roni melihat bahwa pos B ini terhubung dengan pos D dan juga dengan pos E. Oke. Sedangkan pos C terhubung dengan pos F, terhubung dengan pos F dan juga pos G. Oke. Selanjutnya, pos D terhubung dengan pos H. Ini terhubung dengan pos H yang berada dekat dengan gerbang keluar. Ini dekat dengan gerbang keluar. Ini tadi masuk ya teman-teman dari A. Dan pos F juga terhubung dengan pos H. F ini juga terhubung dengan H. Dan G terhubung langsung ke gerbang keluar. Oke, jadi G ini terhubung langsung ke gerbang keluar, teman-teman. Kita lingkarin saja. Ada berapa jalur yang bisa dipilih Roni dari gerbang utama, dari gerbang utama ya, gerbang utama sampai ke gerbang keluar taman. Oke, kita hitung dulu teman-teman. Berarti dari sini U dia bisa ke A, B, D, E, D, H langsung ke gerbang keluar. Kemudian dia bisa juga dari sini. Oke, dua. Kemudian satu lagi. Oke, sehingga kita bisa tahu bahwa ada berapa jalur? Ada tiga jalur ya, teman-teman.
Oke, sekarang mudah ya teman-teman soalnya. Kalian hanya butuh mengenali dulu bentuk soalnya. Nanti ketika kalian dapatkan soal seperti ini di SKD, saya rasa polanya dari setiap soal yang muncul di SKD tahun ini setidaknya pasti ada satu soal keluar seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah tahu, oke soal seperti ini akan keluar satu soal, kalian bisa menyusun strategi. Bagaimana caranya kalian tidak kehilangan poin di soal bentuk rute ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang kurir sedang merencanakan rute pengiriman dokumen dari kantor pusat X ke cabang Z. Jadi, X, dia mau ke cabang Z. Terdapat rute langsung dari kantor pusat X ke Z. Jadi ingat ya, ini ada rute langsung. Berarti kita harus catat dulu X ke Z gitu. Namun karena faktor waktu, kurir mempertimbangkan beberapa rute alternatif dari kantor X. Terdapat jalur menuju kantor Y dan juga ke kantor W. Dari kantor Y, dokumen bisa langsung dikirim ke kantor Z katanya. Dari kantor Y ya, dari kantor Y, dokumen bisa langsung dikirim ke kantor Z, kemudian atau melalui kantor U terlebih dahulu sebelum tiba ke kantor Z. Oke? Jadi dari Y ini dia bisa ke kantor V dulu ya teman-teman, bukan U maksudnya ke kantor V sebelum bisa ke kantor Z. Oke? Ini tadi ya. Melalui kantor V terlebih dahulu sebelum tiba ke kantor Z. Dari kantor W terdapat jalur menuju U. Jadi W jalur menuju U, dan dari kantor U dokumen dapat diteruskan ke cabang Z. Nah, oke. Selain itu, dokumen juga bisa dikirim dari kantor Y ke kantor W. Oke, jadi di sini ya teman-teman ada melalui jalur satu arah sebelum akhirnya tiba di kantor U. Berapakah total jalur yang dapat dipilih kurir untuk mengirimkan dokumen dari kantor pusat ke cabang Z? Oke, kita lihat ya teman-teman, kita hitung gitu. Ini aja kan kita udah lihat ya, ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak ya kuning warnanya? Kita ganti aja. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Tapi ada yang bercabang nih ya teman-teman. Ini kan ada cabangnya 1, berarti ini 5. Berarti ada 5 jalur gitu ya. Jawabannya adalah E, 5 jalur. Selanjutnya, nomor berikutnya. Rani mengunjungi sebuah gedung perkantoran. Di gedung tersebut terdapat 7 ruangan yang diketahui selanjutnya adalah ruangan A, B, C, D, E, F, dan G. Ruangan A berada tepat di depan pintu masuk gedung. Setelah selesai mengurus keperluannya di ruangan A, oke, jadi ini kita buat dulu ruangannya. Ruangan A, Rani berjalan menyusuri koridor yang menghubungkan ruangan A ke ruangan B. Jadi A ke B. Setelah selesai dari ruangan B, Rani menuju ruangan berikutnya dan mengetahui bahwa ruangan B itu terhubung dengan ruangan C dan D. Jadi ini ada ruangan C, ada juga ruangan D, teman-teman. Nah, ruangan D terhubung dengan ruangan E dan F. Berarti D ini terhubung dengan ruangan E dan juga ruangan F. Oke? Setelah itu, ruangan C dan ruangan E juga saling terhubung. Oke, berarti ini juga terhubung ya di sini. Nah, untuk mencapai ruangan G yang terletak di dekat pintu keluar, Rani bisa melalui koridor yang dari ruangan F. Oke, berarti ini bisa ke ruangan G, teman-teman. Kemudian Rani bisa melalui koridor yang dari ruangan F, kemudian ke ruangan G gitu ya. Atau melalui jalur ruangan E dan ruangan C. Oke, berarti ini bisa jadi ruangan E dan ruangan C gitu ya. Ini ke pintu keluar ya teman-teman. Ini pintu keluar, ini pintu keluar, ini juga pintu keluar. Kayaknya gitu ya teman-teman. Sehingga berapa jumlah maksimal jalur yang bisa dilalui Rani untuk mencapai pintu keluar? Kita lihat ya teman-teman. Ini jawabannya itu adalah 3 jalur. Pertama, cara mengeceknya kalian nggak usah bingung-bingung gitu ya. Ini aja kita hitung. Ini kan 1, 2,
3 dan kemudian tidak ada yang bercabang ya di sini, ya kan? Jadi dari sini A, B, C, A, A ke B ke C langsung ke pintu keluar, kemudian A ke A, B, C, A ke B ke C ke E langsung ke pintu keluar, itu 2. Kemudian A, A, B, D, A ke B, kemudian dia ke D, ke E, ke pintu keluar, itu udah 3. Lalu A, B, D, F, G, pintu keluar. Itu berarti 4. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah 4 jalur ya, teman-teman. Oke, kalau kalian ada argumen lain di soal yang ini, bisa tuliskan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke soal berikutnya. Seorang pengunjung sedang mengikuti tur keliling museum. Selama tur, mereka akan berjalan menyusuri rute yang telah ditentukan, mulai dari pintu masuk hingga ke galeri utama, galeri F, yang merupakan tujuan akhir dari tur tersebut. Adapun rute yang bisa ditempuh untuk mencapai galeri utama adalah sebagai berikut. Oke, jadi nanti teman-teman tipsnya, kalau misalnya kalian di SKD, kalian bacanya itu cepat dulu dan kecepatan full. Nanti kalau kalian udah nemu susunannya dimulai dari mana tuh kalimatnya dari sini, kalian baru langsung ngegas gitu ya, kalian langsung bisa coret-coret, langsung amati gitu ya, bentuk polanya, oke? Nah ini ya teman-teman, kita mulai di sini. Oke, satu lagi ini tipsnya, kalau misalnya kalian mau gambar gini nanti buat rutenya, A, kalian buat kayak gini, A ke B, jangan ya teman-teman, kalian buat aja langsung A ke B, yang penting kalian ngerti itu urutan rutenya, karena membuat ini, membuat tanda panah, itu kan menghabiskan waktu nanti di SKD, oke? Jadi kalian buat garis lurus aja, yang penting kalian ngerti ya. Oke, kita ulangi lagi. Dari sini ya tadi, pintu masuk museum merupakan galeri A. Pintu masuk museum merupakan galeri A. Maksudnya pintu masuk museum itu dari galeri A gitu ya. Yang terhubung dari galeri B dan C. Berarti ini A, dia itu terhubung ke galeri B, lalu ke galeri C. Untuk menuju ke galeri D, satu-satunya jalur yang bisa dilalui adalah melalui galeri C. Oke, berarti ini ke D ya. Sedangkan untuk menuju galeri E yang terletak searah dengan F, pengunjung dapat melewati galeri B dan galeri C. Oke, berarti A ke B ke C, C ke D, C ini bisa ya, bisa ke E berarti ya teman-teman. Kemudian B juga bisa ya, gitu ya. Karena ini tadi katanya, untuk menuju ke galeri E ini, menuju ke galeri E, dia itu terletak searah dengan F, gitu. Searah dengan F begini, itu bisa ditempuh dari eh, galeri B dan C. Oke, berarti kita hubungin ya, B-nya ke E, C-nya juga ke E. Oke, sekarang kita amati lagi kalimat berikutnya. Selain galeri E, galeri D juga dapat dilewati untuk mencapai tujuan akhir. Ke sini berarti. Oke. Berapakah jumlah rute yang bisa ditempuh oleh para pengunjung untuk mencapai galeri F dalam sekali jalan? Kita lihat ya teman-teman. Ini aja dihitung, teman-teman kalian bisa hitung kayak gini. Ini kan untuk ke F, dari A ke F. Jalurnya itu kan ada 1 dan 2, dan kemudian ini bercabang 1, berarti ada 3. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar adalah B, 3, 3 jalur, 3 rute gitu ya teman-teman. Oke, kemudian itu saja pembahasan kita pada video kali ini. eh, Pokoknya kalian ketika kalian nanti dapat soal seperti ini, kalian gak usah bingung lagi karena kita sudah belajar gitu ya bentuk-bentuk soalnya. Kayaknya soal seperti ini akan muncul minimal satu soal deh di soal SKD tahun ini. Oke, jadi kalian jangan sampai kehilangan poin. Harus hati-hati membaca soalnya karena nanti kalau misalnya ada rute langsung, kalian harus buat ya teman-teman. Kebetulan kan untuk soal yang ini nggak ada rute langsung. Tapi nanti kalau misalnya yang soal ini dia kan ada rute langsung. Kalau kalian sudah belum hitung rute ini, nanti bisa kurang 1 jalur dong. Jadi kalian harus hati-hati memahami soalnya. Semoga dimudahkan untuk menghadapi SKD tahun ini gitu ya dan mendapatkan skor yang memuaskan. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.